ini akan terbuka prodi, prodi Penmat saja. Kenapa? Berarti acara ini terbukanya untuk internal prodi saja, jadi Penmat saja. Iya, sebetulnya tidak menutup kemungkinan yang lain juga akan hadir gitu ya. Cuma nanti perlu dipertimbangkan juga kapasitas ruangan, karena kan kalian eh, teknisnya itu hanya bisa menggunakan ruangan kelas sih, ya, gitu. Jadi kalau misalkan nanti terbuka untuk mahasiswa di luar angkatan kalian pun, kalian harus memfasilitasi tambahan kursi gitu kan ya, seperti itu. Jadi intinya nanti dibuat seperti seminar, diharapkan nanti ada moderator juga yang bertugas untuk penyelenggaraan seminar tersebut. Seperti itu ya, itu untuk sebagai presentasi tugas akhir. Nah, itu nanti di akhir. Nah, untuk mempersiapkan seminar tersebut, tentunya kan kita perlu mendiskusikan apa yang mau diseminarkan gitu ya. Konten apa yang mau dipresentasikan. Nah, karena ini adalah tugas kelompok, satu kelompok 3 orang, kemarin Ibu sempat baca judul-judul yang sudah kalian tulis, yang Gracia kirimkan ke Ibu. Nah, judul-judul yang ditampilkan di situ, bentar ya, mungkin sudah pernah dibahas belum ya sama Pak Tian mengenai judul yang kalian buat. Sudah pernah ada tanggapan belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, gimana tanggapannya? Kemarin itu ada yang masih simpel banget judulnya, jadi udah ada beberapa yang diubah. Terus sisanya sih aman, Ibu. Hmm, maksudnya gimana? Kenapa harus dirubah? Temen yang ditukar boleh tolong dijelasin nggak ya? Karena variabelnya itu terlalu banyak, Ibu. Maksimal tuh 3 gitu. Oke, yang Ibu terima ini kan judul per individu ya. Kalau judul kelompok sudah ada belum? Sudah, Ibu, di sheet keduanya. Oh, list kelompok ya. Oke, sebentar Ibu coba share dulu ya, supaya kita sama-sama lihat. Jadi kalau misalkan kita membaca sebuah judul gitu ya, tentunya kalian sudah kemarin sudah tahu ya cara mencari paper seperti apa, kan sudah diajarkan ya oleh Pak Tian ya. Kemudian cara membuat annotated bibliography juga sudah diajarkan kemarin. Nah, sekarang kita coba mencermati judulnya, dan nanti apa yang akan kalian tulis sesuai dengan judul ini, kira-kira bayangannya isinya seperti apa gitu ya. Nah, untuk misalkan Ibu mau bertanya nih, kelompok Zidan deh. Zidan ini kelompok 5, judulnya Pengaruh Metode Pembelajaran STEM pada Topik Geometri di SMP. Nah, kira-kira dengan mengangkat judul ini, apa yang nanti akan dibahas pada paper yang ditulis oleh kelompok 5? Ibu izin jawab, saya Triani, salah satu dari Ya, kelompok 5. Kemarin itu kan eh, oke. ada tugas anotet bibliografi ya, Bu. Itu mencari jurnal, Mm-mm, 10 jurnal. Nah, kebetulan mm-mm, yang STEM ini tuh jarang banget, Ibu, jurnalnya. Jadi kami sudah menggantinya sih kemarin. mm-mm. Jadi bukan pakai STEM lagi, Bu. Yaitu pakai apa? Bentar, Ibu, saya lupa. Contextual teaching and learning, Bu. Oke, taruhlah sekarang judulnya diganti ya. Jadi pengaruh apa? Pengaruh metode pembelajaran CTL gitu ya.
pada topik Iya. geometri. Seperti itu. Nah, nanti apa yang akan dibahas di dalam paper tersebut? Kita nggak pakai Bentar, materi Bu. geometri lagi, Bu. Iya. Kita judulnya jadinya analisis model contextual learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, Bu. Itu belum berganti dong ini. Katanya sudah di-update. Berarti bukan yang ini judulnya ya? Bukan, Ibu. Oke. Bisa sambil di-update nggak? Ini linknya kan bisa diakses ya. Analisis berarti depannya ya. Kalau kelompok 2 gimana kelompok 2? Gracia sendiri, Iya, Ibu. apakah masih sama judulnya? Masih, Ibu. Oke, bisa tolong dijelaskan kira-kira nanti isi papernya seperti apa? Sebenarnya dari kelompok kita belum ada ngebahas apa-apa sih, Ibu. Mungkin pengaruh. Apa nih? Mungkin yang lain boleh ya, dia boleh jelaskan. Grace kan sudah setengah semester nih kemarin. Jadi paling tidak kan sudah ada gambaran ya, atau sudah gitu ya. Kira-kira nih isinya akan seperti apa nih? Grace Pasha, mana Grace Pasha? Bisa dijelaskan mungkin? Ada Grace Pasha? Teman sekelompoknya Gracia mana nih? Tidak ada yang nyaut. Hadir Ibu. Oke, Madia, boleh dikomentari pertanyaan Ibu? Maaf Ibu tadi saya sinyalnya lagi nggak lagi jelek tadi kepotong-potong Ibu. Mhm. Oke, bisa dijelaskan nanti kamu akan menulis apa dengan judul ini? Rencananya kita mau tentang lebih fokus ke blended learning ya Ibu karena kita lihat masih kurang banyak artikel-artikel yang ngebahas tentang blended learning Ibu. Suaranya bisa di-unmute? Eh, Apakah sekarang terdengar Ibu? Iya, ulang. Boleh diulang? Rencananya kita lebih fokusinnya ke blended learning Ibu, karena kita ngelihat dari artikel-artikel yang sekarang itu masih kurang banyak ngebahas tentang blended learning Ibu. Nah, nanti difokusinnya itu di Oke, Ibu pembahasan boleh pokok. dengar dari eh, pembahasan apa? Ya, jadi kita fokusnya di metode blended learning. Nah, lebih fokusnya lagi itu di pokok bahasan aljabar Ibu. Kenapa kita milih blended learning? Karena dari artikel yang kita lihat sekarang itu masih kurang banyak yang ngebahas tentang blended learning Ibu. Oke, kalau Grace mana Grace? Anggota satu lagi mana nih? Grace Pasha mana? Suaranya belum Hadir, kedengaran. Ibu. Ya, gimana Grace? Ada yang ditambahkan Grace? Halo, Grace Pasha mana nih? Mungkin dari saya belum ada tambahan. Oke, jadi kalian kan semester ini ngambil metodologi penelitian ya? Betul nggak?
Iya, Ibu. Iya, Ibu. Tolong, ya, tolong dijawab ya. Jadi nggak harus kelompok dua yang jawab. Ambil metode penelitian. Kira-kira kalau judulnya pengaruh ini metodenya apa ya? Kuantitatif, Ibu. Kuantitatif, Ibu. Kuantitatif, betul. Apa yang dilakukan? Pengujian, Apa Ibu. yang kamu lakukan dalam metode penelitian kuantitatif ya? Pengujian, Ibu. Kalau kamu, kenapa? Menguji satu variabel terhadap variabel lain, Ibu. Kemudian kalau kita spesifik bicara judul ini, pengaruh metode pembelajaran blended learning terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, maka kamu ketika baca judul ini, apa yang terbayang di benak kamu? Bisa ada yang menjelaskan? Karena kenapa metode penelitian sama seminar matematik diambil dalam satu semester yang sama agar ketika bicara ini nyambung gitu ya. Jadi kalian juga punya pemahaman metode apa yang dipakai sih kalau judulnya kayak gini dan bagaimana apa yang kamu lakukan gitu ya. Kalau metode kan itu pertanyaan tentang bagaimana melakukannya ya, how-nya. Apa yang kamu lakukan kalau punya judul seperti ini? Saya izin menjawab ya, Ibu. Mm-mm. Ya, jadi kita uji, jadi kita pakai metode pembelajaran blended learning di satu kelas, terus nanti ada satu kelas juga yang Mhm. dia pakai kayak pembelajaran yang biasa mereka pakai. Nah, nanti hasil belajar mereka bakal dibandingin kira-kira apakah blended learning ini lebih baik daripada pembelajaran yang biasa mereka pakai atau malah tidak berpengaruh apa-apa. Seperti itu, Ibu. Oke, dengan uji statistik nanti kan akan terlihat ya, apakah ada pengaruhnya apa enggak. Oke, betul sekali. Pertanyaannya, apakah kamu akan melakukan yang tadi kamu jelaskan, Madia, dalam mengerjakan tugas ini? Itu saya kurang paham, makanya itu saya juga kurang tahu Ibu, makanya mungkin kita mau nanya Ibu, kalau misalnya ngambil judul itu apakah kita harus langsung menguji atau kita boleh melihat artikel-artikel terdahulunya Ibu? Ya, itu makanya di awal apa Ibu melihat judul-judul ini sepertinya masih perlu diluruskan ya. Karena kalau tadi kan kamu juga sudah bisa menjelaskan, mungkin teman-teman juga sudah bisa melihat kalau judul depannya itu pengaruh, biasanya adalah kita melakukan intervensi ke kelas. Betul nggak? Membuat desain pembelajaran, lalu kemudian diuji cobakan ke kelas. Nah, itu kan tidak akan kita lakukan pada mata kuliah ini, ya. Jadi yang akan kalian buat papernya itu, yang kamu jelaskan tadi pengaruh itu ini bisa dijadikan skripsi, tapi di mata kuliah seminar matematik, kita hanya bicara literatur review. Nah, apakah Patian pernah menyebut tentang literatur review atau studi literatur? Sudah pernah belum disebut? Pernah. Nah, pernah di awal. Iya di awal, tapi nggak dijelaskan detail banget sih kayak gimana. Jadi yang akan kalian presentasikan di pertemuan ke-16 itu nanti adalah hasil studi literatur atau literatur review. Jadi kamu membaca paper-paper ya, lalu melakukan analisis dan sintesis untuk melaporkan suatu hasil pemikiran berdasarkan literatur yang ada. Jadi kamu tidak melakukan penelitian ke sekolah, kamu tidak melakukan penelitian intervensi, tidak melibatkan siswa di sini ya. Itu nanti yang akan kamu lakukan kalau skripsi. Nah, jadi untuk seminar matematik, kamu belajar bagaimana membuat studi literatur. Jadi untuk yang judul depannya pengaruh, pendekatan etnomatematika, ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya. Karena judul pengaruh itu identik dengan penelitian kuantitatif, di mana yang baca judul ini nanti langsung terbayang uh, suatu penelitian eksperimen gitu ya. Padahal kita tidak melakukan eksperimen, kita hanya melakukan studi literatur. Oke, ini juga pengaruh kemampuan bahasa Inggris terhadap prestasi matematika siswa. Kalau pengaruh model pembelajaran discovery, jadi
eh, yang judul depannya pengaruh, tolong dipertimbangkan kira-kira akan seperti apa nanti menulis papernya. Jadi mungkin yang nanti harus dirumuskan pertama adalah research questions atau masalah dalam penelitian, dalam studi literatur. Itu sudah pernah dibahas belum? Oke, jadi dalam setiap judul yang kalian ajukan, ya, kalian perlu merumuskan 1 atau 2 rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini dieksplisitkan dalam sebuah pertanyaan, di mana nanti jawabannya dari rumusan tersebut akan dijelaskan dalam paper yang kamu tulis. Misalkan kita ambil contoh siapa nih ya? Analisis kemampuan komunikasi matematis pada materi geometri. Nah, mungkin boleh dikasih penjelasan sedikit dari kelompok 4 mengenai judulnya analisis kemampuan komunikasi matematis pada materi geometri. Boleh dijelaskan Salwa, Inaya, atau Anindya? Baik, mungkin dari saya ya Ibu. Nah ya. Iya. Jadi mungkin kurang lebih kita pengen deskripsiin komunikasi matematis Ibu yang nantinya kita fokusin ke materi geometri. Kita bisa mulai dari pengertian komunikasi matematis, terus gimana perannya, kemudian gimana kita analisis kesulitan siswa itu dalam mengungkapkan ide geometri, penggunaan simbol, dan lain sebagainya, yang itu tuh sesuai sama indikator-indikator komunikasi matematis nantinya. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi di sini ada istilah kemampuan komunikasi matematis ya, juga ada materi geometri. Nah, nanti dalam paper yang akan ditulis oleh Inaya, tolong Inaya dan kelompok 4 merumuskan pertanyaannya. Apa yang mau dijawab dalam paper ini? Ya, misalkan tadi Inaya menjelaskan nanti akan dibahas apa itu kemampuan komunikasi, kemudian indikatornya apa saja, lalu kemudian apa yang mau dianalisis pada materi geometri. Geometri yang mau dibahas, geometri apa nih? Geometri secara keseluruhan, umum, atau fokus pada geometri bangun datar, atau bangun ruang, gitu kan masih luas ya. Jadi nanti masih boleh dibatasi. Nah, jadi dari setiap judul yang sudah diajukan, setiap kelompok, tolong nanti buat rumusan masalah atau pertanyaan. Ya, pertanyaan ini nanti yang akan mengarahkan kalian apa yang mau ditulis dalam paper yang akan dipresentasikan, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mencoba mencari video. Terlihat nggak Ibu sudah berpindah ke halaman YouTube atau belum? Terlihat, Ibu. Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, di sini nanti Ibu coba cari sumber video yang kira-kira mudah untuk dipahami tentang literatur review. Ya, ini videonya singkat. Tolong dicermati baik-baik. Nanti kita bahas, oke? Silakan kalau suaranya nggak kedengaran. Literature review but don't know how to begin? Terdengar nggak? Dengar, Ibu. Suara videonya terdengar? Oke, kita lanjut ya. Terdengar. Don't worry, that's what we're here for. You'll understand what is a literature review after this video. Welcome back, subscribers, or welcome if this is your first video with us. I'm Jessica from Scribber, here to help you achieve your academic goals. So what is a literature review? It's a critical recap of what has already been researched on a topic. It could be anything from books, journal articles, or other sources. Now let's make it more concrete and see how it works with this research problem. What does social media do to the younger generation's mental health? But why is literature review so important? To find out what's already known about your topic and how other researchers have approached it. Through this, you found out that social media plays a role in affecting younger generation's body image. Second, to give your reader a critical overview of the existing knowledge, which shows how your research fits in.
It's good to look at the methodological approaches. Are they comparing the same kind of social media or mental health issues? Third, to find out what's missing from the current knowledge so that you can contribute something original. You can then narrow down to eating disorder and the age group of 16 to 20 because it's not been done before. Nice. Now that we have a solid foundation, you're ready to move on to the 5 steps of writing a good literature review. Click here. I'll see you there. To review has anything from younger generations literature known about your topic is you found out that social media image. Second, to give your reader a critical overview of the existing knowledge which shows how from the current. Oke, Ibu sengaja stop di bagian ini agar kalian bisa melihat bahwa ada 3 tujuan ya. Paling tidak ada 3 tujuan dalam menulis literatur review. Nah, yang pertama itu adalah untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Jadi di sini kalian tidak melakukan penelitian eksperimen, tapi kalian membaca hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, kemudian membuat laporan terkait penelitian orang, gitu ya. Nah, kemudian to give the reader a critical overview of what you have found. Jadi mungkin tadi Inayah mengambil topik analisis kemampuan komunikasi gitu kan ya. Nah, terhadap materi geometri. Jadi nanti Inayah perlu mencari paper-paper yang berkaitan dengan definisi apa itu kemampuan komunikasi matematis ya. Bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi matematis di kelas, seperti itu ya. Jadi penelitian yang berkaitan dengan itu, dan yang lebih spesifik tentunya yang kaitannya dengan materi geometri. Karena kalau komunikasi matematis di materi geometri, pasti akan berbeda dengan di materi statistik gitu kan ya. Ada istilahnya, ada representasi yang berbeda, jadi nanti pembahasan akan fokus pada aspek-aspek komunikasi matematis pada materi geometri. Nah, geometri pun nanti akan lebih spesifik lagi, mau geometrinya yang mana, 2D apa 3D kan gitu ya. Nah, nanti dari hasil membaca banyak paper, ini kan banyak paper nih, kan kemarin sudah diajarin oleh Patian bagaimana locating paper ya, bagaimana cari paper yang dari jurnal bereputasi, sudah diajarin kan ya. Nah, kalau misalkan kamu ketik search, misalkan kemampuan komunikasi matematis, itu kan bisa puluhan ribu yang muncul ya. Nah, tapi tolong pilih paper yang citasinya banyak, karena biasanya paper yang citasinya banyak itu paling tidak menunjukkan bahwa dia paper yang bagus gitu ya, untuk dijadikan referensi. Nah, nanti semakin banyak kamu baca penelitian atau report atau paper yang terkait dengan komponen tadi, nah nanti kamu bisa menemukan kira-kira apa sih gap yang masih perlu diteliti. Nah, ini dalam konteks penulisan skripsi, tentunya ini nanti sangat bermanfaat pada saat kamu menulis atau menyusun proposal skripsi ya di semester keberapa tuh? 7 ya, nanti ngambil SPS ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang kamu ngerjain tugas ini dengan sungguh-sungguh, berkelompok misalkan, nanti pada saat bikin skripsi kan individu ya. Nah, kalian bisa menggunakan bagian literatur review yang sama, tinggal dicari komponen yang berbeda gitu ya, untuk membedakan skripsi tiap-tiap individu. Nah, ini tujuan dari literatur review, jadi nanti kalian tidak melakukan eksperimen. Untuk yang judul-judulnya tadi masih identik dengan penelitian eksperimen, judulnya tolong diganti gitu ya. Kemudian Ibu berlanjut ke sini, sudah berganti ya ke video selanjutnya? Sudah, Ibu. Oke. Literature review might be easier than you think. It's only a critical recap of what has already been researched on a topic, so no need to panic. In this video, you'll learn how to write a literature review in 5 simple steps. Hi, I'm Jessica from Scribber, here to help you achieve your academic goals.
We also zoomed in on all of the steps outlined in this video in separate videos. Check out the playlist here. Now let's get ready to start writing. Step 1. Search for relevant literature on your topic. In this context, literature just means any academic sources like books or journal articles about your topic. First, you need to search in the right scholarly database, so something like Google Scholar, PubMed, or ScienceDirect. Search your keywords with Boolean operators like these to help you filter and refine the search results. Check out this video to find out how to use them. Step 2. Evaluate and select sources. Unless your topic is super niche, you probably can't read everything that's been written on the topic. Once you've got the sources from step 1, read the abstract to scan whether an article is relevant or not. Also scan the bibliography to find other relevant sources. You should also pay attention to the citation count on Google Scholar. If the count is high, the source is probably important and you should include it. Step 3. Identify themes, debates, and gaps. As you read, take notes and pay attention to the connections between different sources. This way, you can organize your literature reviews, arguments, and structure a lot easier. Here are some things to look for. Trends and patterns in theories, methods, or results. Themes, debates or contradictions, influential studies, and gaps. Step 4. Outline your literature review structure. You can go about your literature review structure in a few ways. It all depends on what you found in the literature and what you want to emphasize. Here are 4 common approaches to structure the literature review. Chronological, that means from older to more recent publications. Thematic, so organized around several key themes. For methodological, you can compare the different research methods being used across studies. As for theoretical, you use it to discuss opposing theories or models. More details in this video. Check it out. And finally, get writing. Make sure your literature review has an introduction, a main body that summarizes and synthesizes the sources, and a conclusion, just like other academic texts. Now let's get your literature review started. To learn more about literature review, click this playlist. I'll see you there. More details in this video. Check it out. As for theoretical theories or models. More details in this video. Check it out. And finally, get writing. Make sure your literature review other academic texts. Oke, jadi mungkin kita ini adalah 3 komponen utama ya, nanti yang harus kamu gunakan dalam menstruktur paper. Ada intro, karena intro itu wajib ya di setiap paper. Intro, main body, conclusion itu adalah 3 komponen wajib. Nah, kamu bisa tambahin methods di dalam main body ini, di mana kamu jelasin metode literatur review yang dipakai. Nah, dalam intro kan mungkin sudah pernah dibahas juga ya, apa yang harus dibahas di introduction. Salah satunya adalah kenapa kamu mengangkat topik yang akan dibahas. Jadi kenapa itu penting. Jadi argumentasi atau alasan kenapa memilih topik tersebut gitu ya. Termasuk perumusan masalah. Jadi tadi Ibu minta setiap kelompok tolong rumuskan masalahnya dalam kalimat pertanyaan, boleh 1 atau lebih dari 1 ya. Itu nanti akan masuk di introduction. Nah, nanti main body itu isinya hasil literatur review yang telah kamu dapatkan. Lalu conclusion adalah kesimpulan akhir yang menjawab permasalahan yang kamu ajukan tadi. Nah, kalau kita perhatikan tadi stepnya yang pertama itu kan sudah diajarkan kemarin ya. Mencari literatur yang relevan dengan keywords ya. Sudah diajarkan kemarin kan ya. Pakai keywords, pakai boolean operator, bisa and, bisa or, dan seterusnya. Kemudian cara tempat-tempat di mana searching juga nih yang paling standar Google Scholar ya. Di Google Scholar juga kamu bisa lihat berapa banyak citasi dari sebuah paper kayak tadi ya. Karena ketika kamu mendapatkan hasil puluhan ribu paper, tentunya kan harus dipilih ya. Tidak hanya sekedar pilih 3 paper yang muncul teratas gitu ya. Kamu pilih mana yang paling relevan sama topik yang akan kamu bahas. Kemudian pilih paper yang memang dari jurnal bereputasi.
Jadi sumbernya akan lebih valid ya. Jadi perlu dipilih, diselect, jangan asal ambil. Tadi salah satu cara memilihnya lihat banyak citation gitu ya. Next is, nah ini adalah mungkin bagian yang em, perlu diskusi dalam kelompok ya, karena mengidentifikasi themes, debates atau gaps itu perlu proses ya. Dan di sini kamu harus membaca dulu paper yang sudah kamu dapat, membaca dengan teliti. Tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca dengan teliti, membuat catatan-catatan, karena dari sini nanti kamu bisa membuat struktur dari literatur review paper kamu. Tadi tuh ada, nah ini yang perlu kamu perhatikan. Jadi ada trends and patterns ya, kemudian themes, lalu ada debates or contradictions, lalu ada influential studies atau gaps. Em, Mungkin hal-hal ini tidak langsung terlihat eksplisit ya pada saat membaca paper ya. Jadi perlu pemahaman memang saat baca paper itu kira-kira antara paper yang satu dengan yang lain kira-kira kesamaan apa tuh yang mereka bahas tentang kemampuan komunikasi matematis. Atau misalkan kalau sudah lebih spesifik mengenai kemampuan komunikasi matematis pada konsep geometri, em, temuan apa yang paling dominan terlihat dari sekian banyak paper yang melaporkan hasil penelitiannya. Jadi misalkan mereka menemukan, oh banyak siswa kesulitan. Nah, kesulitannya bisa kamu laporkan tuh. Penelitian A bilang kesulitannya di sini, penelitian B di sini, penelitian C di sini. Nah, cari kesamaannya, cari patterns-nya. Nanti kamu bisa buat tema sendiri untuk menyusun literatur review paper kamu. Nah, di situ kan ada debates or contradictions, karena mungkin hasil penelitian satu sama yang lainnya bisa jadi berbeda atau bahkan kontradik, ya kan, bertolak belakang. Nah, tapi ini tidak untuk semua tema ya, biasanya hanya untuk tema-tema tertentu yang terlihat jelas contradiction-nya. Nah, silakan kalau kamu bisa melihat itu juga bisa menjadi suatu studi literatur yang menarik ya. Kemudian ada influential studies. Kamu bisa lihat misalkan di paper-paper tentang em, apa ya, tadi Ibu baru searching paper tentang spatial thinking misalkan. Nah, itu ada beberapa eh, peneliti-peneliti yang memang peneliti utama di bidang itu, terutama di bidang pendidikan matematik. Nama-nama utama, misalkan Clemens atau Van Hill gitu ya. Atau kalau filosofi terkenal yang biasa dipakai dalam dunia pendidikan itu kan sumbernya Piaget kan kayak gitu ya. Atau misal kalau kemampuan pemecahan masalah itu biasanya yang dipakai adalah Polya. Nah, nama-nama itu paling tidak kamu tahu siapa nama-nama pentingnya. Nah, kalau gaps biasanya ini nanti em, apa itu istilahnya ya? Hal apa yang kira-kira masih perlu diteliti lebih lanjut. Nah, biasanya kalau kamu baca paper, nanti di bagian akhir-akhir tuh deket-deket kesimpulan, itu nanti ada em, limitations. Nah, kamu perhatikan limitation dari paper tersebut. Nah, itu nanti yang akan memunculkan gap. Misalkan satu paper sama paper yang lain menyebutkan limitation yang hampir sama, maka itu bisa menjadi suatu gaps yang nanti bisa menjadi argumentasi untuk penelitian skripsi kamu juga sebetulnya ya. Nah, ini outline your literature review structure. Tadi seperti ini, ada chronological, tematik, kemudian ada methodological. Kalau methodological kan lebih membandingkan research methods ya. Nah, Ibu mungkin lebih cocok kamu pakai yang tematik saja ya. Karena ini sepertinya lebih mudah gitu. Karena kalau methodological kamu perlu lihat paper dari metodologi yang berbeda-beda. Kalau theoretical lebih teoritis ya. Jadi kita pakai yang tematik nanti dalam penstrukturan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Oke, kita lanjut. Masih ada video satu lagi. Ibu juga belum lihat ini tadi apa. Oke, kita lihat ya. And you made it to the last step. All the preliminary work is now done and you're ready to write. The structure of the literature review is similar to other academic texts, with an introduction, body, and conclusion. Generally speaking, the introduction of your literature review should clearly state the focus and purpose of the literature review. If you're writing a literature review for your research paper or dissertation, restate your research question and give a brief overview of what you'll discuss. You can emphasize the timeliness of the topic. So something like, many recent studies have focused on the problem of X. Or highlight a gap in the literature. Like, while there has been much research on X, few researchers have taken Y into consideration. If you're writing a standalone paper, give some background on the topic and its importance. Discuss the scope of the literature you will review. For example, the time period of your sources, and state your objective. What new insight will you draw from the literature? For the body of your literature review, you can divide it into subsections and use a subheading for each theme, time period, or methodological approach. Keep these 4 tips in mind as you write. Summarize and synthesize. Analyze and interpret. Critically evaluate. Use well-structured paragraphs. I'll show you how to use these 4 tips with an example paragraph. Feel free to pause if you need more time to read through it. Tip number 1. Summarize and synthesize the information. Summarizing means giving an overview of the main points of a source, but it's also important to synthesize. That means combining several sources to make an overall point, showing the similarities and differences between them. In this paragraph, you can see how different studies are pieced together to convey a point. We first summarized the theory of Perloff 2014. Then we synthesized several studies, as highlighted here, that had a similar focus and findings, illustrating a clear trend in the field. Tip number 2. Analyze and interpret the research. It's important to add your own interpretation and discuss the significance of findings in relation to the literature as a whole. From this sentence, we analyzed several studies and concluded that the visual and interactive aspects of social media are the most important factor in body image issues. Tip number 3. Critically evaluate your sources to identify and discuss strengths and weaknesses. Take a look at this sentence. This is a critical evaluation of the literature. You contributed your own opinion on how new technology is changing the role of media in body image. Tip number 4. Write in well-structured paragraphs. To make sure your sentences and paragraphs are cohesive, use transitions and topic sentences to draw connections, comparisons, and contrasts. If you need help with writing topic sentences, check out this video. Finally, for the conclusion, sum up the main takeaway of your literature review. If it's a part of your dissertation, here you should clearly show how your research addresses gaps and contributes new knowledge. If it's a standalone paper, you can summarize the major findings and implications of the literature and make suggestions for future research. Now for the final tip. Before you go ahead and submit your paper, make sure to proofread and revise it. Apart from typos, you should also pay attention to overuse of passive voice, repetitive phrasing, informal and subjective language, and much more. Boom! Sounds scary? Don't worry, Scribr has a team of academic editors who can proofread your literature review for you. Click here. Best of luck on your journey to write a good literature review. Make sure to drop a like and subscribe. Thanks for watching, and I'll see you soon. Suggestions for future research. Kita fokus ke ini ya. Jadi yang mana yang akan kalian tulis dalam tugas mata kuliah ini? Yang research paper atau standalone paper? Kita tolong dijawab. Standalone ya, Bu? Iya, betul Triani. Standalone paper. Kalau nanti kalian mau menulis
part of your skripsi gitu ya. Nah, itu yang bagian research paper atau dissertation. Karena pasti dalam sebuah proposal atau laporan skripsi itu pasti ada literatur review-nya. Nah, tapi untuk tugas mata kuliah seminar matematik itu bentuknya stand-alone paper ya. Jadi dia paper yang berdiri sendiri. Oke. Nah, Ibu tadi sudah menunjukkan 3 buah video. Silakan nanti bisa dilihat kembali. Untuk saat ini kira-kira ada pertanyaan? Ibu akan tampilkan lagi tadi judul yang kalian buat ya. Dari 13 kelompok ini, mungkin tadi ada beberapa kelompok yang masih perlu mendiskusikan kembali kira-kira judul apa yang mau diangkat dalam eh, presentasi seminar matematik nanti. Karena kalian nanti di seminar matematik harus menyiapkan 2 hal. Satu paper, kedua adalah PowerPoint presentation. Gitu. Jadi papernya akan ada penilaian tersendiri, kemudian performance dalam presentasi juga akan dinilai. Nah, untuk sekarang, jika saat ini belum ada pertanyaan, Ibu minta dibikin apa namanya breakout room sebanyak 13 kelompok, di mana setiap kelompok memfinalisasi judul, lalu merumuskan research questions. Karena tadi salah satu struktur utama adalah menentukan tujuan ya. Paper kamu mau menjawab masalah apa gitu. Jadi kamu harus menuliskan secara eksplisit apa rumusan masalah yang akan dijawab dalam paper kalian. Oke, seperti itu. Untuk tugas kelompok nanti setelah diskusi, Ibu mau lihat mungkin ininya jangan dihapus. Kalian bisa bikin satu sheet lagi mungkin di bawahnya ya untuk melihat perbedaan antara sebelum dan sesudah. Jadi selain judul, tulis juga rumusan masalah. Bisa? Bisa Ibu. Bisa. Oke, Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi di kelompok masing-masing. Nanti kita berkumpul lagi di main room ya. Maaf Ibu, saya izin bertanya. Ya, boleh, Ina ya. Saya ingin bertanya kalau misalkan geometrinya itu kita ambil secara umum itu boleh nggak ya Bu? Soalnya kita pernah cari referensi dan fokus ke satu materi doang, contohnya kayak bangun ruang atau bangun datar doang, itu ternyata referensinya kita nggak dapat banyak Ibu. Mhm. Ya, tentunya nanti kamu perlu mendefinisikan ya apa yang dimaksud dengan geometri pada paper yang kamu tulis. Seperti itu. Jadi kalau kamu memutuskan geometri secara umum, tentu harus ada sumber yang kamu gunakan untuk mendefinisikan istilah geometri. Kan geometri kan luas ya, kalau hanya geometri itu bisa. Karena kalau kita bicara topik matematik, antara matematika murni sama matematika sekolah itu udah beda. Ya enggak? Matematika sekolah kan yang hanya dipelajari di sekolah. Tapi kalau matematik, kita bicara geometri, dalam konsep matematik itu akan banyak nanti. Gitu. Jadi nanti tolong definisinya diperjelas aja sesuai dengan referensi yang kamu temukan. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Mm-mm. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum berkelompok? Saya Ibu. Oke, silakan Septiani. Mau make sure Ibu di judul kami yang sebelumnya itu kami kan Mm-mm. judulnya adalah efektivitas penggunaan aplikasi GeoGebra dalam Oh, memahami kelompok konsep berapa? transportasi.
Kelompok 12 Ibu. 12 Ibu. Oke ya, efektivitas. Lalu, Pertanyaan saya di sini kan kita memahami konsep itu apakah sama dengan ini ya Bu? Kan ada 6 jenis kemampuan matematis. Apakah itu sama dengan kemampuan pemahaman matematis Ibu kalau konsep? ini judulnya efektivitas penggunaan aplikasi GeoGebra dalam memahami konsep transportasi. Apa-apa nih? Transformasi Bu. Formasi Ibu. Oh, transformasi Eh, geometri. typo Ibu. Iya Bu. Oke. Nah, Pertanyaannya apa? di sini memahami konsep itu apakah sama dengan pemahaman matematis? Kemampuan Hmm, pemahaman matematis Ibu? mungkin saran Ibu kamu lebih fokus membedah tentang konsep transformasi geometrinya, pemahaman konsep transformasi geometri. Jadi kamu cari penelitian yang terkait sama konsep transformasi geometri. Nah, karena ini sudah lebih fokus pakai aplikasi GeoGebra, kamu bisa kumpulkan tuh paper-paper yang udah meneliti tentang konsep itu pakai aplikasi GeoGebra gitu. Jadi Oh nggak iya, usah baik. terpaku sama definisi pemahaman konsep yang sering dipakai di skripsi ya. Jadi Ya, kita fokus ke konsep matematis transformasi geometrinya aja gitu. baik Ibu. Ya, silakan ada Terima lagi kasih Ibu. pertanyaan. Oke. Ibu, saya mau nanya, Ibu. Ya, silakan tanya. Jadi judul kelompok kami itu kan analisis model pembelajaran RME terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa, Ibu. Tapi kami nggak masukin materinya, Ibu. Itu boleh nggak, Ibu? Soalnya nanti kalau seandainya nyari papernya itu, taunya papernya dapat dapat misalnya paper satu tentang geometri, paper 2 tentang analisis data peluang kayak gitu. Ntar kan di kesimpulan yang kita buat itu kan nggak menyeluruh ya, Ibu, materinya. Ya, jadi em, tentunya nanti kamu harus laporkan ya. Jadi pokoknya setiap judul itu kan pasti ada variabel ya minimal dua di sini ya. Di sini kan RME sama pemecahan masalah ya. Nah, itu masing-masing nanti harus didefinisikan dulu ya, yang dimaksud dengan model pembelajaran RME apa, kemudian yang dimaksud dengan kemampuan pemecahan masalah apa. Nah, kalau misalkan em, kemampuan pemecahan masalah pun, kalau misalkan kita lihat papernya itu pasti akan banyak banget loh, banyak banyak banget. Jadi kalau kamu nggak batasi, misalkan minimal kamu batasi pada level lah SMP atau SMA gitu. Jadi itu nanti akan terlalu luas gitu ya kalau nggak dibatasi. Nah, kalau memang eh, tidak dapat dibatasi per topik, ya nggak apa-apa. Kita lihat nanti kira-kira hasil analisisnya akan seperti apa gitu. Jadi biasanya eh, penulisan judul itu kan disesuaikan dengan kira-kira paper apa yang kita baca ya. Jadi sebetulnya ide tema atau ide judul itu biasanya muncul setelah kita banyak baca. Banyak baca, nanti baru kita temukan, oh ini yang perlu dianalisis gitu. Jadi untuk sementara ya nggak apa-apa seperti itu. Siapa tahu nanti dengan berjalannya waktu membaca paper, ada hal yang lebih spesifik yang bisa kamu laporkan Baik, gitu. Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Sudah siap breakout room-nya, Gracia? Ya, ini sudah ada Sudah, Ibu. Ibu. Teman-teman bisa masuk nggak? Oke, nanti Ibu izin Oke, akan masuk bisa ke Ci. room yang ada ya secara acak. Silakan kita buat. Semoga ini jadi inspirasi nanti ya. Nah, tadi Ibu sempat cari nih judul, sorry. Nah, ini.
Judulnya Spatial Literacy in Geometry Learning, a Systematic Literature Review. Jadi biasanya kalau literature review paper tuh di judulnya tertulis tuh, dia sebuah literature review. Nah, kamu baca nih dari abstrak di sini kira-kira ini papernya membahas tentang apa? Social literacy as a subset of mathematical literacy integrates three core domains. Jadi di situ ada definisi yang dimaksud dengan spatial literasi itu apa. Kemudian di sini ada tujuan systematic literature review. Apa tujuannya di sini? Oke, bisa Bu, kalian layar Ibu baca di. tidak muncul. Oke, sorry. Kayaknya tadi Ibu salah klik. Oh, itu. Ini sudah muncul? Slideshow. Pengumpulan slide. Ini Sekarang sudah, muncul Ibu. nggak? Sudah, Oke. Ibu. Nah, judulnya sudah terlihat ya. Judulnya Spatial Literacy in Geometry Learning. Nah, kalau di sini kan biasanya kamu lihat abstrak ya. Nah, pada paper ini tujuannya apa di sini? The systematic literature review aims to investigate the application of spatial literacy in geometry education, drawing on existing research findings to identify strategies that effectively enhance students' spatial skills. Nah, kalau kita lihat di bagian introduction, di akhir introduction, ini Ibu sudah screenshot juga. Nah, kalian bisa perhatikan di sini rumusan masalah. Ya, apa sih rumusan masalah dalam sebuah literatur review paper? Nah, biasanya kata tanyanya adalah bagaimana, ya, bagaimana atau apa di sini ya. Oke, how is spatial literacy applied in geometry education based on current research? Karena memang datanya diambil dari paper orang ya. Kemudian yang kedua, what strategies are most effective for enhancing students' spatial literacy in the context of geometry learning? Nah, nanti ini mungkin tadi sama seperti pertanyaan Inaya ya, geometrinya. Nanti kamu bisa searching mungkin paper ini kira-kira dia membatasi geometri pada eh, level tertentu atau topik tertentu apa enggak gitu ya. Seperti itu. Jelas nggak kira-kira? Terdengar nggak suara Ibu? Dengar Ibu. Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Baik, Ibu. Oke, Ibu beri contoh lagi di sini misalkan students critical thinking skills in solving mathematical problem. Jadi kira-kira dengan membaca judulnya ini, kebayang nggak apa yang akan dibahas di paper ini nanti? Nah, di sini kan kita bisa lihat di abstrak ya, di baris ketiga nih, 1, 2, 3. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kecenderungan pembelajaran keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika siswa. Nah, kita bisa lihat lagi ke bagian introduction. Nah, bagian introduction-nya dieksplisitkan lagi. Focus of this study aims to analyze a comprehensive picture of students' mathematical critical thinking skill in solving mathematical problem dengan menganalisis definisi, indikator, ya, berdasarkan referensi yang ada, kemudian bagaimana bisa meningkatkan students mathematical critical thinking skill. Oke, jadi ini model-model perumusan masalah yang ada di literatur review paper. Kemudian contoh selanjutnya, ini juga tentang critical thinking. Nah, kamu bisa baca nih, 4 baris terakhir. Ya. 4 baris terakhir. The purpose of this literature review are to explore the ways in which critical thinking has been defined by researchers, investigate how critical thinking develops, and learn how teachers can encourage the development of critical thinking skills, and review best practice. Nah, ini cukup banyak ya
cukup banyak pertanyaannya. Kemudian contoh selanjutnya ini tentang problem-based learning in K8 Mathematics and Science Education. Nah, kita lihat rumusan masalahnya kayak apa. Nah, how do researchers define PBL and what components of PBL were explicitly identified as salient to student learning? And what is the effectiveness of PBL in relationship to identified dependent variables? Oke, jadi ini contoh-contoh pertanyaan penelitian yang ada pada literatur review paper. Nah, untuk selanjutnya, pekan depan Ibu minta semua kelompok nanti akan presentasi ya, tidak lebih dari 10 menit ya, untuk mempresentasikan apa rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya dan juga menunjukkan hasil annotated bibliografinya. Nah, di sini Ibu minta minimal 10 paper. Sebetulnya 10 tuh masih sedikit ya. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Menurut saya, Ibu, Mhm. Ya. untuk bibliografinya berarti yang baru ya, Ibu. Kan kemarin sudah ada tugas, Mm-mm. tapi karena mungkin ada pergantian judul juga dari kelompok, Mm-mm. maka yang baru gitu, Ibu. Ya. Ya, yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan kalian jawab dalam literatur review paper ini ya. Baik, Ibu. Oke, ada lagi? Tidak ada, Ibu. Oke, jadi setiap kelompok nanti waktunya 5 menit ya untuk presentasi biar Ibu bisa berikan masukan terkait dengan rumusan masalah yang apa namanya dibuat seperti itu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Sudah tidak Tidak, pertanyaan, Ibu. Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi. Berarti kalau hari Senin libur, maka hari Rabu ya. Nanti Gracia tolong infokan ke Ibu ya. Baik, Ibu. Dari Ibu sendiri, kalau misalnya kita kelas hari Senin, bisa nggak ya, Ibu? Seninnya jam Kalau berapa biasanya ya? sesuai jadwal jam 10, Ibu. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Nanti tolong ingetin Ibu lagi aja ya. Baik, Seperti itu Ibu. ya. Yang penting kalian sepakat tidak masalah dilaksanakan kuliah di tanggal merah gitu ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Kasih, Bu.